to the young to the don't to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta menjadi suatu kisah penutup dari kehidupan tak sempurna Kaoru. Namun satu hal yang pasti, hingga detik nafas terakhirnya, Kaoru telah hidup dengan segala inginnya dan meninggalkan sebuah pesan dari nada-nada lagunya, menjadi kenangan yang abadi untuk selamanya. Pagi itu, pada samar-samar mentari yang mengintip, seorang pria dengan Vespa tuanya menjadi pemandangan gadis itu. Teman-temannya datang menjemput, dan ia pun hilang dari tatap mata sang gadis. Setelah itu, dengan tirai anti UV yang tergerai, sang gadis pun memulai paginya dengan tidur hingga malam menjelang. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya, sang gadis mengidap penyakit seroderma pigmentosum. Hal itu membuatnya tak bisa terkena sinar matahari sedikit pun, dan hal itu pun bisa mengancam nyawanya. Meski tak bisa hidup normal seperti orang-orang pada umumnya, selama 17 tahun ini, ia telah belajar untuk menerima hidupnya sendiri. Ketika malam tiba, Kaoru terbangun dan ia pun memulai hari-harinya. Dimulai dengan makan malam bersama ibu dan ayah, Kaoru kemudian membopong gitar kesayangannya menuju taman stasiun. Ia pun memulai konser jalanannya saat itu. Meski kesepian, namun ia bahagia dengan anugerah suara dan lagu-lagu yang diciptakannya. Di jalan pulang, Kaoru mampir di halte bus yang dipandanginya setiap hari. Ia menggeser tiang halte agar tidak mengganggu pemandangan pada si pria di esok pagi. Hal itu berhasil, dan untuk pertama kalinya, pagi itu Kaoru tersenyum. Kaoru kemudian didatangi Misaki, teman sedari kecil juga sahabat satu-satunya yang senantiasa bolos sekolah untuk menemani Kaoru. Di sisi lain, Misaki juga penonton setia konser jalanan yang digelar Kaoru. Misaki sangat menyukai semua lagu ciptaan Kaoru dan ia berharap lagu-lagu Kaoru kelak dikenal oleh banyak orang. Kala itu, tanpa sengaja, Kaoru melihat sosok pria yang menjadi tuju tatapnya setiap pagi. Dengan bermodal nekat, Kaoru mengejar si pria dan memperkenalkan dirinya dengan sangat aneh. Hal itu terkesan lucu dan mengejutkan bagi si pria. Kaoru desu. 16歳です。両親と暮らしてます。彼氏はいません。いつも見てました。ずっと見てました。彼氏はいません。好きな動物はチーターで、好きなバナナは食べ物で。Misaki yang melihat itu langsung menarik Kaoru lalu membawanya pergi. Misaki menjelaskan bahwa perkenalan diri Kaoru sangat aneh dan ia baru saja akan ditolak. Hal itu membuat Kaoru kesal karena bagaimanapun ia tidak pernah berbicara dengan seorang pria sejak sekolah dasar. Esok pagi, Kaoru bercerita tentang si pria dan ia sangat penasaran dengan kehidupannya, di mana ia berselancar, seperti apa sekolahnya, dan bagaimana tingkah lakunya. Misaki sempat menawarkan Kaoru untuk memakai baju anti UV lalu menemui si pria. Namun hal itu membuat Kaoru merasa bahwa ia akan dijauhi jika memakai itu. Akhirnya, Misaki menawarkan diri untuk kembali muncul di sekolah dan merekam semua keseharian si pria untuk Kaoru. Di rumah sakit, sang ibu menanyakan kembali tentang kondisi Kaoru dan berharap apakah sudah ada obat untuk menyembuhkan anaknya. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada obat untuk penyakit tersebut.
Malam itu, Kaoru mengenal sosok yang selama ini ditatapnya. Fujishiro Koji. Mengenal tingkahnya di sekolah, lalu Misaki menjelaskan semuanya. Setelah itu, Kaoru memulai malam harinya bersama Kauji melalui layar kameranya. Meski jauh dari kata sempurna, namun hal sesederhana itu sudah membuatnya bahagia. Seperti sudah ditakdirkan, Kaoru terkejut dengan sosok Koji yang ternyata sudah di depannya, yang sudah mendengarkannya bernyanyi sejak tadi. Kauji menghampirinya sembari memuji lagu buatan Kaoru yang sangat indah. Dengan mencoba tenang, Kaoru bisa bercerita dengan baik malam itu. Mereka bercerita tentang banyak hal, dan Kaoru mengatakan bahwa ia selalu melihatnya dari jendela rumahnya. Pagi itu ditutup dengan alarm tangan yang berbunyi, juga janji Kauji untuk menonton konser jalanan Kaoru. Malam liburan musim panas datang, dan hal itu dimulai dengan lekuk cemberut di wajah Kaoru. Tempat biasa ia tampil malah diambil oleh musisi lain secara paksa. Kauji datang, dan ia melihat Kaoru yang bersedih atas hal itu. Ia mengajak Kaoru untuk mencari tempat lain. Sembari menghabiskan waktu di tengah kota, lalu menikmati malam yang lebih semarak dari malam-malam sebelumnya. Dan yang pasti, saat ini, Kaoru sudah tidak sendiri lagi. Penampilan Kaoru sangat memukau dan semua orang datang menikmati lagu-lagunya. Saat itu, Kaoru merasakan bahagia yang lain. Kala lagu yang diciptakannya bisa membuat senyum manis banyak manusia di malam itu. Ia menutup penampilannya dengan satu lagu terbaik yang ditulisnya, yang dengan sangat tulus ia siratkan untuk Kauji, juga teruntuk orang-orang yang dicintainya. Oh, goodbye days, ima kawaru kiga suru, kino made ni so long, kakkoyoku nai, yasashii san ga soba ni aru kara, la 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 with you. Di perjalanan pulang, Kauji memilih untuk berhenti di tepi pantai, bercerita tentang Kaoru dengan lagu-lagunya, juga tentang ia dan hidupnya yang biasa saja. Kaoru kemudian menyemangati Kauji bahwa ia bisa melakukan apapun yang ia sukai mulai saat ini. Mendengar itu, Kauji dengan perkenalan yang sama persis seperti Kaoru memperkenalkan dirinya dulu, memperkenalkan dirinya. Ia lalu mengajak Kaoru untuk menjadi kekasihnya. Dan dengan penuh pertimbangan atas penyakit yang begitu menyakitkan, Kaoru meyakinkan dirinya bahwa ia juga pantas dicintai, dan ia pun menerimanya dengan tulus. Namun ketika Koji menjelaskan tentang niatnya membawa Kaoru ke tepi pantai untuk melihat indahnya sunrise, hal itu justru menutup detik bahagia di malam itu. Kaoru langsung bangkit, lalu meminta pulang. Namun Kauji yang tak tahu mengenai penyakit Kaoru meminta Kaoru menunggu mentari yang akan muncul 10 menit lagi. Kaoru yang tak ingin cinta yang baru ia mulai pupus karena penyakitnya mengurungkan niatnya memberitahu Koji, hingga Kaoru memilih untuk berlari pulang. Kaoru tak ingin mati dan meninggalkan semua orang yang dicintainya dalam 10 menit ke depan, hingga ia hanya bisa meminta maaf pada Kauji, lalu kembali berlari dengan segenap kekuatannya. Kauji mengejar Kaoru, lalu mengantarnya pulang. Ia langsung berlari ke dalam rumah dan meninggalkan Kauji dengan sejuta pertanyaan. Sebelum pulang, Kauji dihampiri Misaki dan ia melihat orang tua Kaoru dengan penuh kecemasan. Dengan penuh amarah atas nyawa sahabatnya yang dipertaruhkan, Misaki menampar Kauji dan ia pun menjelaskan semuanya. Kaoru wa byouki nano. Taiyo ni atatta ra shinjau kamo
もしれないの。 Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Kaoru baik-baik saja. Dokter menyampaikan untuk memberitahu jika ada gejala setelah pemeriksaan itu. Di saat perjalanan pulang, orang tua Kaoru menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya. Kaoru menjelaskan bahwa itu adalah sosok yang dicintainya. Dan seketika sudah berakhir saat itu juga. Kaoru mengatakan bahwa ternyata memang tidak mungkin bagi orang seperti dirinya mencintai orang lain. Kaoru meminta orang tuanya untuk tidak khawatir karena ia tidak akan menemui Koji lagi. Namun hal itu justru membuat orang tua Kaoru bersedih tentang anaknya yang telah menyerah untuk masa depannya, juga kebahagiaannya sendiri. Setelah kejadian itu, Koji mempelajari banyak hal tentang penyakit Kaoru. Ia selalu mendatangi taman stasiun, berharap Kaoru kembali menyanyikan lagu-lagunya. Koji kemudian mendatangi rumah Kaoru dan memohon kepada Kaoru untuk kembali bernyanyi, dan ia sangat merindukan suara Kaoru. Namun hal itu justru membuat Kaoru merasa semakin tidak pantas atas segala keterbatasannya, dan ia meminta Koji untuk tidak pernah kembali lagi. Koji tak menyerah dan ia memutuskan untuk menjual papan selancarnya, juga menghabiskan masa liburannya untuk bekerja. Di sisi lain, orang tua Kaoru sangat khawatir dan merasa sangat tersakiti melihat anak satu-satunya bersedih setiap hari. Sang ayah kemudian mengundang Koji ke rumahnya dan mempertemukan Kaoru kembali dengan Koji. Di sana, Koji menyampaikan niatnya untuk suatu saat mengajak Kaoru ke studio rekaman dan merekam lagu-lagu ciptaan Kaoru. Ia akan bekerja paruh waktu dan mewujudkan mimpinya untuk mendengarkan suara indah dari Kaoru. Hal itu membuat Kaoru terharu dan ia perlahan kembali mendapatkan kebahagiaannya. Malam itu, Koji menjelaskan pada Kaoru bahwa seperti apapun keadaannya, ia akan tetap menyukai Kaoru. Hingga sampai detik nafas terakhirnya, cintanya akan tetap untuk Kaoru. Mendengar ketulusan atas dirinya yang penuh kekurangan, Kaoru tak sanggup menahan air matanya. Hingga malam itu ditutup dengan tangis bahagia, juga ciuman pertama dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, Kaoru menghabiskan setiap detik dalam hidupnya untuk mengukir kenangan bersama orang-orang yang dicintainya. Sampai pada titik, gejala penyakitnya timbul dan hal itu kembali mengganggu kebahagiaannya yang baru sebentar dirasakannya. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa otak Kaoru sudah mulai berubah dan gejala penyakit seroderma pigmentosum sudah mulai terlihat. Hal itu membuat Kaoru dalam waktu dekat akan mengalami kelumpuhan dan tak lama setelah itu, hal itu membuat sang ayah sangat bersedih dan ia sangat tidak bisa menerima semua itu karena ia telah melakukan segalanya untuk anaknya. Namun pada akhirnya, kelak anaknya tetap akan pergi meninggalkannya dan hal itu membuatnya sangat menderita. Koji yang mendengar kabar itu pergi mengunjungi Kaoru lalu menghiburnya. Kaoru kemudian menceritakan tentang segala hal yang ia lihat dari Koji dulu, tentang sifat lucu Koji yang mencintai papan selancar hingga ia memiliki papan selancar pertamanya. Dan hal itu juga membuat Kaoru bahagia. Sebelum berpisah, Kaoru menyampaikan pada Koji bahwa meski ia sekarang tak bisa memainkan gitarnya, setidaknya Koji masih tetap bisa mendengar suaranya. Akhirnya, Koji pergi dengan penuh luka, karena kenyataan yang selama ini ia pikir masih jauh, ternyata menghampirinya begitu cepat, dan ia merasa belum sanggup atas semua itu, tentang kehilangan orang yang dicintainya. Bertepatan di hari rekaman, Kaoru bersama orang-orang yang dicintainya mendatangi studio rekaman. Hari itu adalah saat di mana ia akan memperkenalkan lagu-lagunya pada dunia. Kaoru meminta semuanya keluar agar kelak lagu-lagunya menjadi hadiah terindah darinya. Sebelum rekaman dimulai, Kaoru mengumpulkan semua kekuatannya dan semua cinta dalam hidupnya. Ia kemudian menyanyikan lagunya dengan tulus.
Di luar, Koji menjelaskan tentang seberapa indah dan menakjubkannya lagu dan suara Kaoru. Dan ia yakin suatu hari nanti lagu-lagunya akan menjelajah seluruh dunia. Dan kelak, Kaoru akan menjadi bintang dengan suaranya. Untuk terakhir kalinya, Kaoru memohon pada orang tuanya untuk melihat Koji berselancar. Di sana, sang ayah melihat keluarga lain yang bahagia, tak seperti hidup dan keluarga yang dianugerahi padanya. Hingga akhirnya, ia meminta Kaoru untuk melepaskan seragam sinar UV-nya. Namun Kaoru dengan tabah menjawab pernyataan sang ayah bahwa ia akan mati kalau melakukan itu. Dan ia ingin berusaha dengan segenap kekuatannya untuk tetap hidup dan bahagia. Mendengar hal itu, sang ayah kembali tersadar dari segenap luka yang membodohinya. Ia pun meminta maaf atas hal itu. Dan saat itu, sang ayah bersama sang ibu sadar bahwa Kaoru sudah dewasa. Ia telah memilih jalan hidupnya sendiri, yang meski menyakitkan, tapi saat ini Kaoru bahagia dengan hidup dan cinta yang dipilihnya. Film ditutup dengan Kaoru yang meninggalkan dunia, namun meninggalkan cinta melalui nada-nada indah dari lagunya, yang menggapai semua hati yang pernah mencintainya, juga menjelaskan pada dunia bahwa bahagia bukan tentang seberapa sulit kamu menggapainya, tapi tentang seberapa tulus kamu menerimanya. Te